Pemirsa, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melesat dalam bursa Pilpres 2024. Prabowo Subianto tak lagi teratas. Nama Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil ikut memanaskan bursa kepemimpinan nasional 5 tahunan. Pemilihan presiden masih 4 tahun lagi. Namun, bursa nama-nama sudah mulai memanas. Tokoh-tokoh yang kerap muncul di publik dan jadi sorotan, popularitas dan elektabilitasnya saling mengejar dalam jajak pendapat. Survei terbaru indikator mengungkap, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat ini bukan yang teratas dalam bursa Pilpres 2024. Posisi Ketua Umum Partai Gerindra tersebut digeser oleh sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meraup suara tertinggi 18,7%, menggeser Prabowo yang meraih 16,8%. Sedangkan posisi ketiga ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 14,4% suara. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Ganjar mencatat kenaikan dalam 3 survei terakhir. Survei bulan Februari itu adalah survei baseline sebelum kita memasuki pandemi secara resmi bulan Maret ya, ini Februari. Waktu itu Pak Prabowo unggul 22,2%, Ganjar 9,1% yang warna yang agak light ini. Anies saat itu 12,1%, Mas Sandi 9,5%, Ridwan Kamil 7,7%, Mas AHY 6,5%, Gatot 2,2%, Mahfud MD 3,8% di bulan Februari. Simulasinya sama, 15 nama. Di bulan Mei 2020 mulai ada perubahan. Pak Prabowo turun signifikan dari 22 ke 14% di bulan di bulan Mei 2020 yang warna ini ya. Warna yang agak sedikit lebih dark gitu ya. Ini. Kemudian Ganjar 11,8% naik, Anies 10,4% di bulan Mei. Ya, di bulan Juli Pak Prabowo masih tertekan gitu ya di bulan Juli. Ganjar masih naik lagi di bulan Juli, dari 11 sekarang 16 di bulan Juli. Anies 15 naik juga. Ganjar sama Anies sama Pak Prabowo tidak signifikan secara statistik. Jadi pandemi mengubah konstelasi politik. Sebelum pandemi Pak Prabowo selisihnya signifikan dibanding calon yang lain. Bulan terakhir, bulan September, Ganjar naik lagi. Jadi Ganjar konsisten di 3 survei terakhir naik. Gitu ya. Pak Prabowo naik di bulan September ini, jadi 16,8%. Anies masih stagnan di sini. Ya. Mas Sandi stagnan juga di angka 8,8% atau 9%. Ridwan Kamil di angka 8%. Mas AHY kisarannya antara 4-7%, belum berubah. Sementara dari survei partai politik, suara Gerindra melonjak dari 17,7 naik menjadi 21,1%. Sedangkan suara PDI Perjuangan stagnan dari 26,3 turun menjadi 25,2%. Saya menduga Gerindra naik karena mampu memainkan 2 kartu ya, satu bagian dari pemerintah ya, mendapatkan insentif sebagai the ruling party, tapi di sisi lain masih menjaga figur-figur kritis yang mencoba merawat basis-basis Gerindra lama ya, seperti misalnya figur itu ya seperti Fadly Zon, Andre Rosiade masih kencang gitu ya, mampu menjaga basis-basis Gerindra, saat yang sama mampu mempenetrasi pemilih gitu ya yang pro pemerintah karena posisi resmi Prabowo sebagai bagian dari pemerintah. Kalau kita lihat, Tim TV One mengabarkan. Kita cek di sini. Dan pemirsa, berikut adalah hasil survei elektabilitas tokoh dalam bursa Pilpres 2024. Ada 2 survei pemirsa, ini survei pertama dan survei dari indikator yang digelar pada periode 24 hingga 30 September 2020 secara nasional. Ada 5 tokoh
yang muncul pada urutan teratas, yaitu Ganjar Pranowo dengan 18,7%, lalu Prabowo Subianto di urutan kedua dengan 16,8%, disusul ada Anies Baswedan 14,4%, lalu di bawahnya ada Sandiaga Uno dan juga Ridwan Kamil masing-masing dengan nilai 8,8% dan RK 7,6%. Sementara itu di 5 urutan terbawah lagi, di 6, 7, sampai 10 ada Agus Harimurti Yudhoyono, Hovifa Indar Parawansa, Gatot Nurmantio, Mahfud MD dan juga Erlangga Hartarto yang tidak sampai 5% jumlah elektabilitasnya dalam survei dari indikator ini. Lalu pemirsa, berdasarkan hasil survei dari Indobarometer mengungkapkan bahwa elektabilitas teratas 5 tokoh yaitu di posisi pertama adalah Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebanyak 22,5%, lalu disusul Anies Baswedan 14,3%, lalu ada Sandiaga Uno 8,1%, lalu ada Ganjar Pranowo 7,7% dan juga ada Tri Risma hari ini di posisi kelima dengan elektabilitas 6,8%. Ya, dengan catatan ini merupakan survei yang dilakukan di awal tahun pada bulan Januari, tapi yang sebelumnya yang indikator tadi sudah dilakukan pada bulan September. Betul. Sementara untuk di posisi selanjutnya dari posisi 6 sampai dengan posisi 10, di posisi ke-6 ada Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 5,7%, Hovifa Indar Parawansa 3,3%, Ridwan Kamil elektabilitas sebesar 2,6%, Erick Thohir 2,5% dan Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 1,6%.